Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede, dan ini adalah segmen spesial Ramadan. Nah, ini di episode kali ini sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang di rumah. Nah, ini spesial Ramadan kali ini. Nah, saya ditemani lagi nih sama Gus Ibal. Assalamualaikum Gus Ibal. Gimana kabarnya Gus Ibal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali. Nah, di spesial bulan Ramadan ini, nah ini kira-kira yang di rumah masih puasa nggak nih? Nah, bagi yang masih puasa, hari ini topiknya adalah istiqomah dalam berpuasa. Lah, ini apa ini kira-kira yang mau diobrolkan? Nah, terus ikuti ya. Nah, yang pertama ini Gus, saya mau tanya ini Gus. Tadi kan topiknya terkait masalah istiqomah dalam berpuasa. Yang pertama Gus, istiqomah Gus. Itu sebenarnya harfiahnya itu apa Gus? Kalau katanya Pak Mawan ini, oh Pak ini gimana Pak? Kim ini alatnya itu masih sederhana semuanya ini. Semuanya milik pribadi. Wes Mas, bismillah, istiqomah, budal, pokok rekaman. Nah ini saya tahunya istiqomah ya kayak gitu ya, istiqomah lah. Sebenarnya artinya istiqomah sendiri itu seperti apa Gus? Istiqomah nih, Istiqomah yang saya sering ketahui dan sering saya dapat dari para guru. Pertama itu istiqomah itu dalam bahasa Jawa itu ajek. Ajek. Ajek itu menjalankan sesuatu tidak berubah dari prinsip awal. Tidak berubah dari Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita tuh menjalankan kegiatan itu dan kita tidak mengubah dari prinsip awal. Prinsip awal. Jadi istiqomah. Kita itu masih berubah-ubah. Bahasa saya lawan kata dari istiqomah itu itikol. Itikol itu berubah-ubah. Ini kok alamatul konyol. Alamatul konyol. Dari guru-guru saya itu ya. Jadi untuk lebih gampangnya istiqomah itu ajek. Menjalankan sesuatu persis seperti tema awal. Apa sing kate dilakoni yo ajek istiqomah. Karena istiqomah niku dari salah satu hadis alamatul karomah. Alamatul karomah. Ini istiqomah. Jadi sebenarnya istiqomah ini konotasinya harus positif gitu. Enggak boleh kayak misal Pak Mawan istiqomah buka poso pas duhur gitu enggak boleh ya Pak gitu. Enggak boleh itu. Oh selama enggak kuat boleh katanya. Makanya ada kata ini salah satu dawuh istiqomah alamatul karomah. Kita ketika melanggar ngapunten tidak akan menjadi mulia. Nanti konotasinya tetap di hal yang positif harusnya. Nah, itu seperti kata insya Allah itu tadi Gus. Insya Allah itu ya minimal 90% atau 80% akan ini kayak misal Mas aku insya Allah hadir, padahal 90% nggak hadir, itu kan nggak boleh ya Gus ya. Betul. Nah ini tadi terkait masalah istiqomah, terus kita ngobrolin tentang, kita masuk ke topiknya yaitu tentang bulan puasa ini Gus. Bulan puasa ini kan bulan yang sangat mulia ini Gus, katanya ini hanya di satu bulan dalam satu tahun hanya satu kali ini Gus. Nah ini kadang kan kita ini tidak bisa lepas dari handphone gitu Gus. Nah, kita nggak lepas dari handphone. Kalau mungkin zaman dulu belum ada handphone, kalau di jalan lihat ada yang kayak mulus didik, wah itu kayak lagi rezeki lah. Padahal di handphone itu ada Instagram, ada TikTok, godanya itu banyak sekali nih Gus. Lah, kira-kira menurut Gus Ibal sendiri gimana ini caranya kita itu bisa istiqomah berpuasa dan pahalanya itu tidak berkurang? Apakah Mas tidak boleh bermedia sosial, Instagram, TikTok itu hapus saya atau gimana Gus? Panjenengan ini supaya istiqomah berpuasa. Ada salah satu keterangan itu dari dawuh para yai, dan saya yakini dawuh para yai ini berdasarkan kitab dan nyampe ke Al-Qur'an. Jadi kita bermain handphone
ataupun kita melihat-lihat media sosial yang di situ mengakibatkan nafsu kita tambah, tapi kita kuat nahan, ini jadi makruh. Makruh gitu. Jadi makruh. Kita melihat perempuan cantik, kita kuat nahan, tapi melihat ini jadi makruh. Tapi ketika kita melihat makanan atau minuman kita tidak kuat dan jadi membatalkan puasa, itu menjadi haram. Oh malah haram gitu. Oh karena batal itu tadi gitu. Karena media handphone kita lihat-lihat, kita kepingin dan akhirnya kita jadi pingin makan, ini malah jadi haram. Malah jadi haram gitu. Lah kalau misal ini Gus, kadang kan kalau saya sendiri dengan badan segini itu kadang jam 1, jam 2 itu udah kerasa agak lapar ini Gus. Saya scroll gitu Instagram yang memang khusus makanan ini Gus. Ini gimana nih Gus? Apakah makruh juga? Karena kan kalau mungkin melihat yang itu tadi, misal perempuan atau apa itu kan makruh ya karena meningkatkan syahwat atau dan sebagainya. Tapi kalau untuk makanan ini kan mungkin enggak ada syahwat-syahwatnya ini Gus. Jadi gimana nih Gus hukumnya Gus? Jadi gini, puasa itu ketika kita niati melihat atau mengalihkan sesuatu dari lapar kita. Ini hanya untuk menyia-nyiakan waktu, mempercepat maghrib. Ini kurang baik. Oh, Gus. Ngapunten. Jadi jangan pernah kita bahasa sekarang ngabuburit. Ngabuburit, Kita ngabuburit niat mencari maghrib, mempercepat maghrib. Mencari ini kurang baik. Tapi kita berangkat niat aja kita bisa jalan-jalan. Betul. Ngapunten. Maghrib sampai kapanpun waktunya sudah tersedia. Tidak akan dipercepat. Jadi jamnya diputar gimana gitu. Jangan pernah kita niat aku ngabuburit ataupun kita melihat handphone niat kita ben cepet maghrib itu kurang baik. Itu kurang baik. Ngapunten. Ini dasar-dasar ini pernah dikaji oleh para ulama. Jadi ojo pernah wae dhewe iku melakukan sesuatu hanya untuk mempercepat maghrib bahasanya. Jadi wis kepingin apa lakonono pokoknya aja pernah berharap maghrib itu cepat. Poso iki dilakoni. Nah, ini ada. Mungkin dalam kajian lain monggo saya bisa hadir, kita langsung berdasarkan mungkin pakai kitab, kita pakai nopo-nopo karena ini pembicaraan ringan gitu. Oh nggih, betul Gus. Ringan mau ada kajian kitab monggo. Karena harapannya gini Gus, supaya tertarik ini ikut polling. Ikut polling dan ini juga salah satu ajakan kita nggih Gus nggih. Jadi betul katanya Gus Iqbal. Kalau puasa ini kan ya itu tadi cuman dalam 1 tahun kan cuma 1 kali. Cuman 1 bulan. Kok dicepet-cepet no? Lah kan waktunya kan bisa mungkin ngumpul di pengajian kan gitu, ikut-ikut di kajian-kajian gitu kayak Gus. Itu kan kayak scroll Instagram atau media sosial dan sebagainya. Itu kan sama seperti kita tidur seharian gitu. Wah, jam 12 turun meneh gitu ya libur. Itu Gus, yang terakhir Gus, mungkin pertanyaan ini yang terakhir. Dan ini kadang gini Gus, kita saja yang dalam 11 bulan gitu. 11 bulan mau menuju bulan puasa itu kan sholatnya masih bolong-bolong gitu Gus. Tapi kita niat bahwasanya ingin puasa 30 hari. Tetapi sholatnya itu masih belum bisa dikendalikan. Nah, sholatnya sih bolong-bolong, masuk poso ya harap dilakoni. Lah itu menurut Gus Iqbal gimana? Atau kebalikannya ini? Bismillah saya sholatnya 5 waktu tapi posone rodok bolong-bolong. Nah, itu gimana Gus? Yang pertama kalau bisa. Kalau pertama itu ya sholat ya poso. Betul. Tapi ketika ada pertanyaan, orang ini puasa Gus, tapi tidak sholat, pripun? Puasanya sah. Nah, ini malah kalau orang ngomong kulo niki poso Gus, tapi ndak kuat sholat. Daripada saya puasa tapi ndak sholat, ndak tak loske sekalian. Ada salah satu kita ada kajian langsung mana kita malah double. Dan kita wajib mengkodok puasa kita. Mengkodok. Kalau puasanya kita itu harus tetap puasa. Betul. Puasa itu harus tetap dijalankan. Lah, sholat ya harus tetap dijalankan. Tapi kalau ada pertanyaan, poso tapi tidak sholat pripun, puasanya tetap bisa.
Ketika dia mengatakan ndak oleh poso tapi kok ndak sholat. Ketika jenengan tidak puasa, ini malah wajib mengkodok puasanya. Karena sholat dan puasa dua ibadah yang berbeda nggih Gus nggih. Wajib dan semuanya wajib nggih Gus nggih. Kalau tarawih Gus, izin. Tarawih itu sunnah. Tarawih sunnah nggih Gus nggih. Jadi kan sering ada orang kadang-kadang sering mengatakan tarawih itu setelah Isya. Tarawih setelah Isya. Jadi kalau kita malam mungkin tidak bisa sholat tarawih, ngapunten. Salah besar. Sholat tarawih itu sholat setelah Isya. Jadi ini saya juga pernah mengkaji. Orang-orang tanya, ndak sholat tarawih. Tapi malam-malam kita sholat malam. Loh, kok eman-eman? Bahasanya kok luwung tarawih itu juga bisa dilakukan ketika malam. Niatnya nggih Gus nggih kantun nggih. Jadi kita tetap kita mungkin bekerja setelah Isya karena shift kita di Isya. Malam kita mau sholat, ya tetap aja tarawih. Pun tarawih itu tidak harus berjamaah, sholat sendiri juga bisa dilakukan. Oh, boleh nggih Gus nggih. Boleh. Tapi kembali lagi kalau tarawih itu tadi sunnah nggih Gus nggih. Berarti tadi yang di belakang itu kayak Mas April, wis posone yo ketoke wis separo iki, wis buka ya terus salate walah ora poso ya mending salat. Apalagi tarawihnya lolos juga nih Gus. Kayaknya double hat-trick ya Gus. Nah, ini. Jadi 3 ibadah yang berbeda. Monggo dijalani aja gitu kan Gus nggih. Itu yang terbaik. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan nggih Gus nggih. Untuk topik selanjutnya jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.